warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Nur Anissa dengan NIM 202200800467 dari kelas MN22H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah Filsafat Ilmu sesi 14 tentang manusia dan peradaban. Selamat menyaksikan. Latar belakang ini berangkat dari hakikat manusia yang melampaui aspek biologisnya. Manusia bukan hanya sekedar makhluk yang bertahan hidup, tetapi juga makhluk yang menggunakan akal dan budinya untuk memberikan makna pada eksistensinya. Fondasi utama yang membentuk sosok manusia sebagai makhluk beradab adalah keseimbangan antara tiga potensi dasar, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Dalam konteks filsafat ilmu, manusia menempati posisi sentral sebagai subjek pengamat atau agen intelektual. Hubungan didorong oleh curiosity atau rasa ingin tahu yang mendalam untuk mencari kebenaran ontologis tentang alam semesta. Melalui dorongan inilah, manusia tidak hanya hidup di alam, tetapi juga mulai meneliti dan membangun perangkat kehidupan yang sistematis yang kita sebut sebagai peradaban. Lalu selanjutnya memahami peradaban atau civilization. Peradaban seringkali disalahartikan dengan kebudayaan, tetapi di dalam filsafat ini terdapat perbedaan yang mendasar. Jika kebudayaan adalah jiwa atau yang berisi nilai, keyakinan, dan tradisi, maka peradaban adalah tumbuh atau manifestasi fisik yang kompleks. Peradaban mencakup pencapaian teknologi, arsitektur megah, sistem hukum, dan organisasi sosial yang teratur. Peradaban yang tinggi tidak hanya dilihat dari kemegahan fisiknya, tetapi juga dari indikator moral seperti kesopanan, etika yang dijunjung tinggi, dan tingkat kebersihan. Dalam pandangan filsafat ilmu, peradaban adalah hasil dari penerapan epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan yang kemudian mewujud menjadi aksiologi atau manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada evolusi peradaban dari mitos ke logos. Peradaban manusia sering mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam cara memahami dunia, yang secara garis besar terbagi menjadi dua era utama sebelum memasuki era informasi ini. Yang pertama ada era teoritis atau mitos. Pada awal peradaban prasejarah, manusia cenderung menjelaskan fenomena alam melalui mitos, kekuatan supranatural, dan intervensi ketuhanan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dianggap sebagai kehendak para dewa atau kekuatan gaib, sehingga kebenaran ini bersifat mutlak dan tidak teruji secara empiris. Yang kedua, ada era antroposentris modernisme atau yang bisa disebut juga dengan logos. Memasuki era kebangkitan peradaban barat dan era modern, pusat perhatian bergeser kepada manusia. Rasio atau akal dan metode ilmiah menjadi instrumen utama untuk membedah realitas. Manusia tidak lagi sekedar menerima nasib, tetapi juga berusaha untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya ada pilar masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani adalah puncak dari tatanan sosial yang beradab. Pilar utamanya meliputi egalitarianisme atau kesetaraan di mata hukum, adanya ruang publik yang menjamin kebebasan berpendapat, dan toleransi dalam menghargai pluralitas pemikiran. Dari perspektif filsafat ilmu ini, masyarakat madani hanya bisa tumbuh jika anggotanya memiliki kerangka berpikir yang kritis. Selanjutnya, tantangan peradaban di era digital atau disrupsi. Saat ini kita berada di era digital yang membawa tantangan besar berupa disrupsi di segala bidang. Muncul resiko dehumanisasi yang dimana manusia merasa diperbudak oleh algoritma dan teknologi, sehingga manusia kehilangan jati dirinya. Selain itu, fenomena post-truth
menyebabkan batasan antara fakta ilmiah dan opini yang subjektif menjadi kabur. Disinilah peran penting etika atau aksiologi ilmu. Filsafat ilmu meningkatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bersifat bebas nilainya atau value free. Kemajuan teknologi harus tetap terikat pada nilai-nilai kemanusiaan agar berfungsi sebagai alat kesejahteraan, bukan justru menjadi alat yang menghancurkan peradaban itu sendiri. Lalu ada hubungan manusia, peradaban, dan filsafat ilmu. Hubungan ketiganya sangat bersifat dialektis dan saling melengkapi. Filsafat ilmu menyediakan landasan berpikir dan metode atau epistemologi, sedangkan manusia bertindak sebagai pelaku atau agen yang menjalankan metode tersebut, dan peradaban adalah produk atau hasil nyata dari proses tersebut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Hubungan antara ketiga elemen ini sangat tidak bisa untuk dipisahkan, yang dimana peradaban merupakan manifestasi dari kreativitas manusia yang didorong oleh potensi cipta, rasa, dan karsa dalam mencari kebenaran. Filsafat ilmu memastikan bahwa proses penciptaan peradaban ini beralih dari sekedar mitos menuju logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan peradaban yang maju secara materi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai moralitas dan kebenaran yang ilmiah. Dengan menggunakan filsafat ilmu ini sebagai kompas, kita dapat mengarahkan kemajuan menuju masyarakat yang harmonis, toleran, dan memiliki integritas tinggi di tengah arus globalisasi ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.